Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya, Bu. Nama saya Mutiara Lestari yang sangat ingin berkonseling dengan Ibu, Bu. Boleh Mutia, jika ada yang ingin diceritakan, silakan untuk ceritakan saja. Nanti Ibu akan mendengarkan kamu dan nanti akan Ibu tanggapi. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bercerita, Bu. Selama beberapa bulan ini, saya sering mengalami kecemasan yang berlebihan, Bu. Tapi sebenarnya saya tuh juga bingung, Ibu. Itu tuh bisa disebut kecemasan, gangguan kecemasan atau enggak gitu, Bu. Hal yang selalu saya rasakan misalnya ketika saya menghadapi suatu permasalahan, saya akan merasakan jantung saya yang berdebar kencang sampai terkadang dada saya tuh sakit loh, Bu, saking kencangnya debaran jantung saya gitu. Terus tangan saya yang bergemetar parah, dan itu tuh selalu menjadi pikiran gitu, Bu, untuk saya, sehingga saya terkadang susah untuk tidur atau makan gitu, yang pastinya itu tuh mengganggu banget, Bu, buat aktivitas sehari-hari saya. Dan juga hal itu tuh nggak datang ketika saya punya masalah aja gitu, Bu, tapi bisa datang tiba-tiba, kayak misalkan pas malam gitu, Bu, saya mau tidur, tiba-tiba saya suka kepikiran besok gimana ya, besok bakalan ada apa ya, atau besok masalah apa lagi ya yang bakal datang buat saya. Bisa dibilang saya tuh selalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu loh, Bu. Dan itu benar-benar sangat mengganggu buat saya, Bu. Saya nggak bisa tidur semalaman, yang pada akhirnya saya akan sakit kepala, Bu, sampai rambut saya tuh rontoknya parah banget. Bahkan pernah ya, Bu, suatu ketika pas bangun tidur, tiba-tiba di bantal yang saya tidurin itu tuh udah banyak banget rambut yang rontok dari kepala saya gitu, Bu. Jadi entah itu tuh karena pas malamnya saya memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi itu loh, Bu. Jadi kayak lebih waspada juga, takut gitu loh, Bu. Kalau gelisah udah pasti ya, Bu, soalnya jadi nggak tenang gitu, pokoknya gelisah aja itu. Dan itu tuh berpengaruh juga ke fisik saya yang sangat mudah lelah, sulit berkonsentrasi, Bu. Pikiran tuh selalu buyar gitu aja dengan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Karena misalkan saya lagi ngerjain tugas nih, Bu, lagi konsentrasi, tapi tiba-tiba saya suka si konsentrasi itu tuh hilang, Bu, karena entah karena saya yang tiba-tiba kepikiran, ih besok gimana ya, besok ada apa ya, kayak gitu tuh, Bu. Oh ya, baik Mutia, terima kasih sudah mempercayai Ibu dan sudah bersedia untuk menceritakan permasalahannya kepada Ibu. Sebenarnya benar apa yang kata Mutia tadi sampaikan, bahwa itu bisa saja disebut dengan kecemasan berlebihan karena ada beberapa ciri gangguan kecemasan yang tentunya Mutia alami. Apakah Mutia mau tahu apa aja ciri-ciri gangguan kecemasan itu, supaya Mutia juga bisa tahu kalau ada suatu hal yang terjadi pada Mutia itu bisa termasuk gangguan kecemasan atau tidak? Mau, Bu, mau banget. Biar kalau saya sudah tahu, setidaknya saya tidak terlalu bingung gitu, Bu, dengan apa yang terjadi terhadap saya. Oke, boleh. Ibu akan memberitahu Mutia apa saja ciri-ciri gangguan kecemasan. Di antaranya itu ada khawatir yang berlebihan, terus ada gelisah, waspada yang berlebihan, mudah lelah, mudah tersinggung, mengganggu pola tidur, takut pada sesuatu yang tidak logis, dan juga sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Seperti tadi yang Mutia katakan, hal-hal yang Ibu sebutkan tadi hampir ada semuanya di Mutia ya. Jadi sudah pasti Mutia mengalami gangguan kecemasan. Oh, seperti itu ya, Bu. Kira-kira ada hal yang perlu saya lakukan nggak, Bu? Atau misalnya ada obat yang perlu saya minum nggak, Bu? Untuk mengurangi atau bahkan menyembuhkan. Syukurnya
menyembuhkan gangguan kecemasan ini, Bu. Karena jujur, Bu, ini tuh benar-benar ngeganggu banget dalam kehidupan saya sehari-hari. Terkadang juga saya selalu berpikir, kok hidup saya gini terus sih? Kok kecemasan ini selalu hadir terus sih? Apa saya stres? Atau saya gila gitu? Tapi saya masih bisa berpikir normal kok. Meskipun terkadang dalam beberapa waktu, dalam beberapa saat saya selalu kehilangan fokus saya gitu, Bu. Iya, enggak kok Mutia. Kamu itu kamu itu tidak gila. Hanya saja mungkin stres ringan ada di Mutia, karena terkadang yang tidak mempunyai gangguan pun bisa mengalami stres ringan. Sebenarnya jika untuk obat itu tidak ada ya, atau mungkin sebenarnya ada tapi ibu belum bisa memberikan, karena jika untuk obat itu harus konseling panjang dulu dan juga harus ditangani oleh orang yang tepat seperti psikolog atau psikiater. Tapi ibu ada beberapa tips yang bisa Mutia lakukan untuk mengurangi kecemasan ini. Nah, tipsnya itu yang pertama, Mutia bisa melakukan journaling atau seperti membuat schedule hal apa saja yang perlu Mutia lakukan di hari ini atau hari esok. Hal ini perlu dilakukan setiap hari agar Mutia juga bisa membuat target-target yang perlu dicapai. Hal ini perlu dilakukan setiap hari agar Mutia juga bisa membuat target-target yang Mutia capai. Yang paling saya, dan ini tuh tips yang paling saya rekomendasikan untuk dilakukan. Nah, hal-hal yang lain yang perlu dilakukan, yang pertama itu mengambil nafas panjang. Cara mempraktekannya itu Mutia bisa tarik nafas melalui hidung, tahan beberapa detik, kemudian hembuskan lalu melalui mulut secara perlahan. Nah, yang kedua yaitu mulai berbicara dengan orang lain. Ketika Mutia sedang mengalami kecemasan, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Mutia bisa menceritakannya ke orang yang Mutia percaya atau kepada orang tua Mutia sendiri. Dan yang ketiga yaitu melakukan hal-hal yang Mutia sukai. Misalnya Mutia itu suka membaca buku atau jalan-jalan. Pokoknya lakukan hal yang Mutia sukai aja. Selain bisa mengurangi gangguan kecemasan, hal ini itu bisa mengurangi rasa sedih yang ada di diri Mutia sendiri. Dan yang keempat ada mencoba sesuatu yang baru. Misalnya Mutia dapat mencoba mempelajari keterampilan baru, dapat mengembangkan kemampuan dan mendapatkan kepuasan setelah menyelesaikannya. Kemudian perasaan puas tersebut bisa menimbulkan rasa senang dan bahagia, sehingga kecemasan pun dapat berkurang gitu. Dan juga yang terakhir itu dengan cara berolahraga secara teratur dan rutin. Kenapa harus berolahraga? Ya karena olahraga bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol. Selain itu, aktivitas fisik ini juga membantu melepaskan endorfin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan senang. Nah, jadi Mutia bisa mencoba hal-hal tersebut untuk 2 minggu ke depan ya. Jika terjadi lagi kendala atau ada hal-hal baru yang Mutia rasakan, Mutia bisa berkonsultasi lagi dengan ibu di 2 minggu ke depan. Wah, ternyata nggak susah ya, Bu, untuk melakukan hal-hal itu, karena bisa dilakukan sehari-hari gitu, Bu. Baik, Ibu. Saya akan mencoba untuk melakukannya, Bu. Semoga saja setelah saya mencoba hal-hal yang Ibu berikan tadi, saya bisa mengurangi gangguan kecemasan ini, Bu. Ya, meskipun saya selalu berharap gangguan ini tuh benar-benar akan hilang, Bu, dari diri saya. Soalnya ya itu, Bu, ini tuh sangat mengganggu banget buat hidup saya. Baik, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Saya sangat puas untuk berkonseling dengan Ibu. Oke Mutia, semangat terus ya untuk melakukannya yang udah Ibu tugaskan. Terima kasih, Ibu sangat apresiasi Mutia karena sudah mau menceritakan keluh kesahnya kepada Ibu. Senang bertemu dengan Mutia. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Hati-hati ya di jalan.